Ampun, ampun Pak Jokowi. Ampun ya Pak. Jadi lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Ya, jumpa lagi di channel update. Kali ini kita akan ini banyak banget ya teman-teman. Nanti kita akan coba saksikan komentar-komentar dari netizen ini semakin banyak aja, terutama mengenai polemik ijazah palsu ya. Jadi intinya kalau saya perhatikan teman-teman, semakin kesini netizen itu semakin geram ya dengan narasi-narasi yang dilontarkan oleh Roy Suryo CS, di mana kita semua tahu bahwa secara resmi kemarin itu sudah dinyatakan oleh Barreskrim Polri atas hasil penelitian lab forensik ya, bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi mereka itu memang intinya gak mau kalah lah. Dan kita lihat saja nanti ke depannya ya teman-teman. Saya jujur secara pribadi udah gak sabar pengen melihat perkembangan terbaru ya mengenai polemik ini, dan saya berharap ini akan terus berjalan sampai nanti ujungnya itu di pengadilan, sehingga masyarakat pun kita semua akan melihat secara terang benderang ya tentang masalah polemik ijazah ini yang memang udah cukup melelahkan buat kita semua. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan komentar-komentar dari netizen. Dan nanti juga ada salah satu video yang menurutku sih bikin saya kaget ya teman-teman ya. Terutama video-video dari seorang Plits Alur Boy yang kita tahu sendiri teman-teman, selama ini si Plits ini memang cukup kontra ya. Tapi kali ini saya kasih jempol 4 ya buat Abang Plits. Penasaran dengan videonya? Langsung aja guys kita saksikan seperti apa komentar-komentar dari netizen ini. Tapi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu, like, komen ya, biar dapat notifikasi informasi mengenai berita politik Indonesia. Sampai kiamat Jokowi nggak berani nunjukkan ijazah aslinya. Siapa bilang? Pak Jokowi ya jelas menunjukkan ijazah asli dong pada saat minta legalisir. Betul. Mau nyalon wali kota, mau maju gubernur, mau maju presiden, itu minta legalisir itu harus punya ijazah asli. Kalau nggak pakai ijazah asli nggak boleh. Terus kemudian lawyer-lawyernya itu orang-orang hebat. Kalau mereka tidak melihat ijazah asli Pak Jokowi, nggak mau jadi lawyernya beliau. Mikir dong, mikir. Betul. Kok sampai kiamat Pak Jokowi kalau terhadap dirimu mungkin nggak mau menunjukkan ijazahnya, bukan nggak berani. Jadi kalau kamu pernah sekolah, pernah kuliah, pasti paham bahwa minta legalisir untuk cari kerja, untuk maju bupati, wali kota, itu semua menunjukkan ijazah asli. Terus sebelum Pak Jokowi melaporkan orang-orang yang menghasut, menfitnah itu, beliau pasti diminta lawyernya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Jadi komen seperti ini ya komen wong bengong gitu loh. Aku mati Jokowi. Adili Jokowi. Izin sedikit kepada yang punya akun ini ya. Ini malam Jumat ya, semoga terkabulkan gitu ya. Bukan doa yang jelek. Semoga monyet ini udah tua bisa sadar ya, gitu itu ya. Soalnya ada kepentingan pribadi atau kelompok dia sendiri. Bisa jadi berkoar-koar ya. Semoga gini aja lah. Pembicaraan monyet ini akan berbalik pada dirinya sendiri. Saya yakin 1000% monyet ini akan masuk kandang biar nggak bergentayangan cari maling-maling pisang di kebun orang. Salam waras buat monyet ini. Salam. Guys, di video kali ini jujur gue kaget banget ya. Nah, pasti kalian kenal ini ya. Jadi gue gak tahu nih Abang Plits Alur Boy ini habis kejedot atau apa gitu. Kok tiba-tiba sekarang jadi omongannya itu tumben bener gitu. Kita saksikan sama-sama videonya ya. Video saya ini ditujukan kepada yang namanya Ibu Tifa. Ibu Tifa, Anda dengan ngotot keras kepala lalu ingin dan meminta Joko Widodo harus menunjukkan ijazahnya ke ruang publik.
ketika Anda ngotot-ngotot meminta Jokowi harus membuktikan, menyampaikan ijazahnya ke ruang publik. Kali ini saya juga menantang Anda. Kalau Anda jago, buktikan ke kami di manakah Anda kuliah? S1, S2, bahkan S3. Benarkah Anda itu sudah lulus S3? Benarkah Anda itu sudah pernah lulus S1? Kampusnya di mana? Akreditasi apa? Itu perlu kita cek. Dan kalau bisa Anda berani tidak menunjukkan ijazah S1, S2, S3. Kenapa saya mengatakan S3? Saya cek di Google, ada satu akun bernama doktor ya, DR. Lalu ada nama Anda di situ. Dan saya menduga bahwa itu adalah Anda. Dan saya melihat di beberapa media online itu membuat judul dengan menggunakan doktor. Doktor berarti S3. Pertanyaan saya, kapan Anda itu lulus? Kenapa saya cek di Pedidikti, Anda kuliah di UI 3 kali, 1 pengunduran diri ya, ada 2 pengunduran diri. Dan tidak selesai. Yang 1 kuliah di 4 ya, tetapi dalam kategori cuti. Kalau persoalan ini cuti, pengunduran diri kok bisa dapat gelar? Nah, saya ingin mempertanyakan, gelar S3 Anda itu dapat dari mana? Tolong Anda buktikan ke kami, tolong Anda tunjukin ke kami. Kalau Anda bisa tunjuk Joko Widodo, kalau Anda bisa meminta Joko Widodo harus buktikan, maka saya juga nantang Anda. Anda buktikan ke ruang publik. Anda tunjukkan ke rakyat bahwa ini loh ijazah saya S1, S2, S3. Jangan cuma hanya bisa nunjuk orang. Jangan cuma hanya bisa meminta orang lain untuk membuktikan apa yang dia miliki. Tapi Anda juga harus buktikan ke rakyat. Buktikan ke publik. Supaya tidak ada kegaduhan. Abang Jangan Anda ini kali orang. ini oke lah ya. Saya minta, saya nantang Anda. Tolong buktikan bahwa Anda pernah sekolah, Anda pernah kuliah. Di mana? Tunjukkan. Kapan lulus? Berapa ijazahmu? Dan apa tesis dan judul-judulmu, skripsimu, dan lain sebagainya. Tolong tunjukin. Jangan hanya jago omong orang. Ya. Bersama saya, Fit Alorboy. Ampun Pak Jokowi. Ada baik. Ampun ya Pak. Ampun deh Pak. Ampun, kita damai aja ya Pak. Saya ngaku salah Pak. Ampun deh Pak. Please, ampun deh Pak. Ampun. Minta ampun Bapak. Bapak Jokowi, minta ampun Pak. Ampun, minta ampun. Ampun Pak. Ampun Pak. Damai aja Pak. Saya ngaku salah. Ampun ya Pak ya. Ampun deh Pak. Pak, ampun. Assalamualaikum Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Gimana jantung? Jantung aman jantung? Jantung aman jantung. Tidur nyenyak tidur? Kok sibuk banget sih keliling TV, podcast, klarifikasi, nyari kambing hitam? Merasa diintimidasi, ini pembungkaman. Duh, ini kan yang kalian mau. Kan kalian pengen banget itu Jokowi diadili. Udah paling bener kan? Ini pembuktian ijazahnya asli atau palsu melalui jalur hukum. Jadi mendingan ya persiapkan diri lahir batin gitu ya. Nanti ditonton sama seluruh rakyat Indonesia. Benar-benar. Istirahat yang cukup, makan yang banyak gitu ya. Semangat. Mana ijazah kamu? Ini Om ijazahnya. Sudah diuji di lab forensik belum? Sama Rismon Sianipar? Belum Om. Waduh, kenapa belum? Belum ada waktu Om. Memangnya harus? Ini bisa nanti dikatakan palsu. Lah kok palsu? Lah Bapak Jokowi punya saja yang rektor bilang asli, dia bilang palsu. Waduh. Harus ya, harus kasih ke dia ya. Untuk uji lab forensik. Oh ya baik Om. Ya baik ya. Orang-orang tolol, pasukan sakit hati. Kalian lihat ini apa yang disampaikan Pak Jokowi mengenai uji forensik terkait dengan ijazahnya. Jawaban Pak Jokowi adalah ya memang asli. Memang asli. Memang asli. Memang asli. Assalamualaikum. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hidup Jokowi, hidup Prabowo, hidup Mas Gibran, hidup Indonesia Raya, hidup Persatuan Indonesia. Yang belum follow akun ini, mohon izin teman-teman untuk memfollow akun saya yang baru ini. Mohon izin, ada di sebelah kanan atas. Jadi, ya, para pasukan sakit hati, lagi-lagi kalian gagal untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Lagi-lagi orang baik selalu menemukan jalannya.
Orang baik selalu dilindungi dan selalu menang. Kalian tidak berhak, kalian tidak bisa menjatuhkan ya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi didukung penuh oleh sebagian besar masyarakat. Banyak orang yang mencintai beliau. Dan sekarang terbukti ijazahnya asli. Besok mau fitnah apa lagi? Tapi tunggu dulu. Proses pengadilan tetap berjalan. Kita kawal. Hidup Jokowi. Bisa bantu nunjukin Bang yang aslinya. Kalau saya tanya balik gimana? Yang pertama, untungnya buat Anda apa? Yang kedua, hak Anda apa? Karena di sini Anda adalah penuduh. Betul. Kalau orang yang menuduh di mana-mana harus bawa bukti, bukan meminta bukti. Kocak Anda ini. Makanya kalau makan itu jangan jadi tai semua. Setidaknya ada yang nyerap tuh ke otak itu. Dan kalau otak itu jangan ditaruh di dengkul, taruhnya di kepala. Orang yang menuduh itu yang harus ngeluarin bukti, bukan yang tertuduh harus ngeluarin bukti. Lucu ini. Secara tidak langsung ya. Gara-gara manusia-manusia model kalian lah, investasi itu pada susah masuk ke Indonesia itu. Betul. Yang di Garut tutup, yang di Cirebon tutup. Dengerin Bang, yang kerja di pabrik itu bukan hanya pendukung Prabowo semasa Pilpres, tapi pendukung Anies juga ada, pendukung Ganjar juga ada yang pada kerja di pabrik itu. Jadi jangan bikin keruh Indonesia lah. Kalau ditanya balik keuntungannya buat Anda apa? Ini menyangkut jutaan rakyat Indonesia, menyangkut masalah ekonomi Indonesia. Kalau kalian terus bikin gaduh, yang pada kerja-kerja itu bukan hanya pendukung Prabowo, ingetin ke situ. Yang lucunya Anies Baswedan malah posting ijazah, seolah-olah memperkeruh. Ada lagi Ustadz yang malah posting ijazah, urusin aja tuh kota Tarim tuh, bilangin tuh. Urusin kota Tarim gitu, bilangin. Gak usah ngurusin masalah ijazah. Ya, urusin aja motor mogenya gitu, bilangin sama si Ustadz itu. Pamer-pamer moge itu, urusin itu. Gak usah posting ijazah. Udah dibilangin orang luar negeri pada ngurusin mobil listrik, pada ngurusin mobil terbang, ya, pada ngurusin satelit, nuklir. Indonesia ngurusin ijazah palsu. Kalau ditanya untungnya buat Anda apa, pada diem itu. Kalau udah pada tutup pabrik semuanya pada pindah ke luar negeri, siapa yang mau tanggung jawab? Ya kalian itulah. Pokoknya nggak boleh begitu di Jawa Barat. Di mana ada premanisme, kita laporkan kepada pihak yang berwajib agar investasi yang masuk ke Indonesia itu nyaman. Dengerin ini, pemerintah kita tuh udah capek ya, terutama Kang Deddy Mulyadi nih, ya, menyiapkan lahannya buat pabrik, ya, memberikan izinnya. Untuk apa? Untuk warga Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa berkembang ke seluruh Indonesia. Pemerintah lagi sibuk ngurusin lahan buat pabrik, biar ada pabrik di daerahnya. Ini malah pada bikin demo terus. Jangan begitu. Sekarang itu udah bukan zamannya Pilpres, udah bukan zaman pilkada. Bersatu-satu kita mendukung pemerintahan. Yang kurang baiknya kita kritik, yang bagusnya kita support. Bukan bikin gaduh terus. Jangan dulu Bang Ngopi, NKRI harga mati. Halo Sugeng. Paling demen ya Bang ini. Malam. Tawanya guys. Saya izin menanggapi komentar kamu ini dengan piti, dengan serius ya Sugeng ya. Biar aku sampaikan dan jelaskan, biar kamu paham. Jadi di sini komentar kamu begini Sugeng, mengenai ijazah palsu. Bang Rismon, alumni ahli forensik UGM, menantang Mulyono, maksudnya menantang Bapak Jokowi dan timnya untuk adu keaslian ijazah Mulyono Ferguso. Oke. Jadi begini ya Mas Sugeng, begok. Nah, jadi begini. Kalau memang ibaratkan tuh si Rismon, nah, Rismon itu yang dia koar-koar di media katanya 1.000.000%, 1 miliar persen ijazah Jokowi asli, berdasarkan penelitian dia tunggal kepada ijazah Bapak Jokowi. Ya, kenapa Rismon tidak berani membuat laporan? Nah, betul. Kalau memang Rismon yakin seyakin-yakinnya ijazah Bapak Jokowi itu palsu, jangan koar-koar di sosial media. Buat laporan sebagai atas nama Rismon.
siapa itu? Rismon Sianida, Sianipar kalau saya. Nah, saya atas nama Rismon menyatakan sekarang ini saya membuat laporan mengenai ijazah Bapak Jokowi palsu dengan bukti ini hasil penelitian saya. Harusnya begitu. Buat laporkan ke Mabes Polri atau ke Kejaksaan Agung atau ke Mahkamah Konstitusi. Buat laporan, bukan koar-koar di sosial media. Kalau memang yakin, jangan diduga. Kalau diduga itu sih ya percuma gitu loh. Karena apa? Jadi sistem sekarang ini ya Sugeng ya, tidak ada namanya sistem tantang. Emang mau adu apa? Mau tantang. Kalau ibaratnya memang yakin, jangan ada perlu tantang di sosial media. Langsung laporkan. Buat laporan atas nama siapa yang melaporkan. Buktinya ini berdasarkan penelitian saya ini laporkan. Ajukan ini laporan saya ini bahwa inilah ijazah Jokowi palsu. Misalnya, buat laporan. Nah, kalau dia sudah berani melaporkan, itu Rismon Sianipar, nah maka dia pasti akan berurusan dengan hukum dan pasti akan berlawanan dengan pihak Bapak Jokowi. Itu, jadi akhirnya dia tahu gitu loh. Benar laporan Rismon Sianipar, apa benar punya pihak OGM dan punya Bapak Jokowi? Begitu sudah. Benar, harus kayak gitu guys. Karena selama ini tidak ada yang melaporkan masalah kasus ijazah Bapak Jokowi ini yang palsu. Tidak ada yang melaporkan. Mau itu TPUA, Egy Sujana dan CS itu tidak ada melaporkan. Mereka cuma koar-koar aja di depan publik. Tidak berani melaporkan. Yang hanya berani melaporkan itu cuma hanya Bambang Tri dan Sugiknor. Itu pun penjara. Itu pun mereka Bambang Tri dan Sugiknor yang berani melaporkan atas dasar karena apa? Dikomporin sama Egy yang karena sahwatnya sakit hati dengan Bapak Jokowi. Kelompok ormas EPI dan HTI ini sakit hati dengan Bapak Jokowi. Akhirnya Bambang Tri dan Sugiknor lah yang menjadi tumbal lah. Bambang Tri melaporkan, Egy Sujana yang kompor-komporin. Akhirnya yang meringkuk siapa? Mereka berdua kan. Egy Sujana mudah aja berkilah. Loh, kalau saya tidak bisa diproses, saya kan sebagai alpukat, sebagai lewer atau tim alpukat kan begitu Egy Sujana. Alpukat jadi alpukat. Dan juga buat teman-teman. Bareskrim sampaikan uji forensik ijazah Pak Jokowi asli, pembenci pun komentar apa yang nggak bisa diatur oleh Jokowi. Kawan kuliah menyampaikan ijazah Pak Jokowi asli pun kalian komentar berapa orang yang disogok oleh Jokowi. Alumni seangkatan Pak Jokowi yang upload ijazahnya juga berkacamata, Anda berkomentar itu editan. Ratusan orang antri ingin silaturahmi ketika Pak Jokowi sudah pensiun pun Anda sebut orang-orang itu orang-orang bodoh. Ketika beberapa daerah membangun patung tanda terima kasih pembangunan Jokowi, Anda menyebutnya pun hanya orang mati yang dibangunkan patung. Fix, memang kita tidak akan pernah bisa meyakinkan para lalat bahwa bunga melati jauh lebih harum dibandingkan sampah. Betul. Salam cerdas waras. Thank you, Sheshe. Dengerin ini, Roy Suryo ngomong. Masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal Ingat Roy Suryo, gue langsung keinget tentang penistaan agama yang telah dia lakukan. Dia membuat meme stupa hanya karena sentimen dia terhadap Bapak Jokowi. Di stupa itu ada muka Pak Jokowi, terus dia repost, akhirnya masuk penjarong. Lalu ngomong seolah-olah dia ini adalah orang yang paling berilmu pengetahuan. Ya, gue aja sampai lupa kalau dia ini mantan menteri. Lu bahas ijazah apa pentingnya hari ini? Syarat minimal menjadi presiden juga kan hanya SMA sederajat. Apalagi kalau misalnya nanti terbukti kalau Pak Jokowi itu ijazahnya nggak palsu. Ya, maksud gue gini, ini bukan perkara tentang Pak Jokowi atau bukan. Ini perkara, lu sebagai orang yang berpengetahuan seharusnya membahas dan memberi gagasan untuk pemerintahan yang sekarang, Bapak Prabowo Subianto. Jadi, lu ini sakit hati banget sama Pak Jokowi sampai ganti presiden. Hari ini pun presiden lu bawa-bawa Pak Prabowo. Jangan sampai nanti, kayak temenmu ini loh, abang ini. Pertama gagah kali, nggak taunya melempem, ya kan? Nih, lihat. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo. Ya. Ancaman nyawa pun saya hadir. Maaf sama Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. Lalu hari ini orang-orang udah pada kebulan, orang udah bicara tentang hal yang di luar pengetahuan orang Indonesia.
lu masih ngebahas ijazah. Apa pentingnya ijazah? Teman-teman, ini si Tifa, dia udah mulai keder, dia udah mulai mikir ya, karena dia membuat konten yang ini ya, konten ini ya, yang mengatakan bahwa membawa nama-nama ibu Pak Jokowi ya, ngidam apa, dan ada foto seperti ini yang saya pikir ini udah keterlaluan gitu, nggak sesuai dengan apa yang dia kenakan gitu ya, yang membawa nama-nama muslim ya. Dan sekarang kalau teman-teman cek ya di akunnya di X ya, itu dia sudah mulai udah 24 jam saya perhatikan, 1 hari lebih dia sudah tidak bikin sudah tidak nge-tweet lagi, tidak posting lagi apapun ya. Ini menandakan dia mulai mikir. Biasanya dia sehari itu bisa 3 kali 2 kali posting ya, yang isinya sampah mulu gitu. Nah, ini berkat teman-teman ya, video yang saya kemarin buat diviralkan di Snack Video bisa ribuan ya, di-share orang, kemudian di TikTok juga di-share sudah di atas 1000 ya. Dan ini cukup efektif gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa masuk ke akunnya, screenshot gitu ya, yang posting dia yang seperti ini. Walaupun kita lihat banyak juga posting-posting yang sampahnya, yang ini menjijikan lah kata-katanya gitu. Nah, kalau bisa bikin laporan gitu ya, di tweet bahwa ini sesuatu yang tidak baik, tapi di screenshot dulu gitu, supaya jangan dia menghilangkan jejak digitalnya. Ya, mudah-mudahan Tifa ini kita kasih pelajaran. Jadi tolong di-sharekan lagi ya teman-teman yang konten saya sebelumnya.